Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanahda Prastika Saraswati, salah satu mahasiswi jurusan Psikologi dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat berkaitan erat dengan tugas akhir para mahasiswi biasanya untuk membuat laporan penelitian kan ya. Namun sebelum membuat laporan penelitian tersebut, pastinya kita harus memahami dengan betul apa dasar-dasar yang terbentuknya sebuah laporan dan fungsi, tujuan, serta sistematika penulisannya. Oke. Sebelum kita masuk ke lebih dalam materi tersebut, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu sih penulisan laporan. Oke, kita masuk ya ke materinya. Penulisan laporan. Laporan, apa sih laporan? Oke, laporan itu adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena suatu tanggung jawab, atau bisa dikatakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Maksudnya, sebuah laporan itu pasti di dalamnya ada rasa tanggung jawab si penulis yang besar. Kenapa? Karena sebuah laporan dibentuk itu si penulis sudah menyiapkan maksud dan tujuannya, mengapa laporan tersebut dibuat gitu kan ya. Dan pastinya harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, tidak mengada-ada. Laporan itu tidak dibuat oleh isi yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan laporan. Tujuan laporan itu ada beberapa macam ya, dan saya akan menjelaskan kurang lebihnya 5 tujuan laporan. Tujuan laporan yang pertama adalah mengatasi suatu masalah. Ini sudah jelas banget ya, contohnya itu pada laporan penelitian. Mengapa saya sebutkan laporan penelitian? Karena seorang mahasiswa jika ingin meneliti sebuah masalah, contohnya saya misalkan sebagai mahasiswa psikologi, nantinya di tugas akhir saya akan membuat sebuah laporan. Saya mengambil judul yang seperti gangguan psikologis terhadap tingkat kecemasan seorang remaja gitu ya. Saya harus bisa menemukan solusi-solusinya untuk dapat membantu para remaja yang atau anak-anak yang mendapatkan gangguan psikologis seperti itu gitu. Saya harus melakukan metode-metode seperti apa, terapi seperti apa untuk bisa dapat memecahkan suatu masalah dan menemukan solusi-solusinya seperti itu. Selanjutnya, membuat data yang faktual dan objektif. Sudah pasti dong ya, sebuah laporan itu harus berisikan data-data yang fakta dan objektif sesuai dengan yang ada di lapangan. Tidak boleh mengada-ada, tidak boleh seenaknya kita tulis begini-gini bla bla bla, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus melakukan observasi, melakukan penelitian terhadap masalah yang akan kita bahas nantinya di sebuah laporan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan. Sudah jelas ya, contohnya saja seperti laporan misalnya seorang atasan menugaskan kepada bawahannya untuk melakukan kegiatan, dan ini pastinya si bawahan ini akan membuat laporan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang telah diberikan oleh atasannya seperti itu. Selanjutnya, menemukan teknik-teknik baru seperti pada laporan penelitian, karena kan banyak pastinya akan materi yang kita akan bahas akan sebelumnya sudah baik yang meneliti ya, namun kita dapat melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan teknik-teknik yang baru, metode yang baru, cara terapi yang baru. Misalkan psikologi, pada saya jurusan saya harus bisa menemukan teknik-teknik yang baru untuk mengatasi suatu masalah tersebut
gitu, sehingga di dalam laporan tersebut bisa memberikan suatu informasi kepada si pembaca atau si penerima. Yang terakhir merupakan sumber informasi, itu tadi yang saya jelaskan, sehingga si pembaca atau si penerimanya mampu memahami dan mengerti maksud tujuan dari laporan tersebut. Kemudian selanjutnya, fungsi laporan. Fungsi laporan apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu penyampaian informasi yang tadi sudah saya jelaskan di tujuan laporan, karena hampir sama ya ini fungsi dan tujuannya, sama-sama menyampaikan informasi. Yalah, kita ngapain bikin laporan kalau tidak memberikan informasi gitu ya kepada si penulis atau si penerima. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Ya, sebuah laporan ditulis harus ada rasa tanggung jawab dari seorang penulis untuk menulis laporan tersebut. Jangan sampai berhenti di tengah jalan kan ya. Oke, ketiga, bahan pengambil keputusan. Ini biasanya di salah satu contohnya pada laporan kegiatan di sebuah perusahaan ya. Bagaimana cara atasan mengambil sebuah keputusan, bukan hanya secara verbal saja si atasannya memberikan informasi kepada bawahannya, namun dalam sebuah laporan pun sebagai bukti yang valid untuk menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk laporan kepada bawahan-bawahan atau rekan kerjanya. Selanjutnya, alat pembina kerjasama. Ini biasanya dilakukan oleh satu organisasi yang misalkan akan membuat kerjasama kepada organisasi yang lain. Pastinya organisasi yang lainnya pasti akan sebelum membina kerjasama pastinya harus membuat sebuah laporan ya kan, untuk agar si organisasi lainnya mampu memahami maksud dan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Semuanya harus tertera jelas, harus detail, terperinci dalam sebuah laporan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat laporan. Syarat-syarat laporan apa aja sih? Yang pertama, jelas, mengenai sasaran, lengkap, tepat waktu, konsisten, objektif, logis, sistematis, dan adanya proses timbal balik. Yang pertama saya jelaskan, jelas itu maksudnya apa ya? Oke, jelas itu di dalam sebuah laporan sistematika penulisannya itu harus jelas. Misalkan kita akan mengadakan sebuah kegiatan pensi ya, pentas seni atau kegiatan yang lainnya, itu harus jelas waktunya, harinya, tempatnya, untuk apa, kegiatan apa gitu yang akan dilakukan, itu harus jelas agar si pembaca atau si penerimanya paham, memahami dan mengerti isi dari laporan tersebut, maksudnya apa, seperti apa gitu ya. Yang kedua, mengenai sasaran. Mengenai sasaran di sini maksudnya kata-kata, pilihan kata yang kita gunakan di dalam sebuah laporan itu harus langsung tepat mengenai sasaran dan tujuannya seperti apa. Jangan yang bertele-tele kemana dulu gitu pembahasannya, kan langsung ke tujuannya, itu membuat kadang membuat si penerima atau pembacanya bingung ya. Jadi kita harus langsung mengenai sasarannya, tujuannya apa sih, laporan tersebut isinya apa sih gitu. Jadi jangan menggunakan kalimat yang bertele-tele gitu, menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, lengkap. Tadi ya sudah saya jelaskan di poin jelas ya. Lengkap itu maksudnya ya semua dari segi waktu, segi tempat, segi maksud tujuan laporan itu seperti apa. Jangan ada tafsiran pemahaman yang lain, supaya si pembaca atau si penerima langsung mengerti, oh tujuannya seperti ini gitu. Tepat waktu harus sesuai dengan yang di lapangan. Jadi misalkan di sebuah laporan tersebut dijelaskan bahwa acara tersebut dilakukan ya, atau kegiatan tersebut dilakukan ya jam 7 pagi pada hari Rabu misalkan ya, harus sesuai dengan di lapangan ya, tepat waktu, jangan diundur ataupun lebih maju lagi waktunya gitu. Begitupun dengan lokasi tempatnya harus sesuai dengan yang ada di laporan
Selanjutnya sistematis, pilihan kata atau susunan katanya harus sistematis pastinya ya, harus terurut agar yang membacanya pun langsung paham gitu mengenai isi dari tujuan tersebut ya. Dan adanya proses timbal balik jelas, misalkan laporan kerjasama ya, kayak mau mengadakan kerjasama dengan organisasi lain, kita harus jelas, harus lengkap, harus tepat waktu, objektif gitu, dan supaya yang akan kita ajak kerjasama dia dapat memberikan responnya, entah itu penerimaan atau penolakan. Satu lagi objektif itu harus sesuai data yang faktual ya, sesuai dengan yang ada di lapangan, tidak mengada-ada. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu diawali dengan menganalisa masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, sampai kepada membenahi dan menyiapkan produk. Maksud dari menganalisis masalah ini, contohnya saya berikan contoh jika kita mau membuat sebuah laporan penelitian atau laporan akhir ya, tugas akhir. Misalnya saya mau membuat laporan yang berjudul pengaruh gangguan psikologis para remaja terhadap lingkungan di lingkungannya. Saya harus menganalisis terlebih dahulu masalahnya. Mengapa seorang siswi atau remaja bisa merasakan atau mendapatkan gangguan psikologis tersebut? Apakah dari faktor lingkungannya kah, atau dari faktor gennya dia, seperti itu. Lalu merencanakan penanganan masalahnya, saya harus mendapatkan penanganan masalahnya, melakukan terapi apa, menggunakan metode apa saya agar seseorang yang mendapatkan gangguan psikologis tersebut dapat sembuh dari penyakitnya tersebut. Lalu menyelidiki masalahnya, tadi yang saya sudah jelaskan, menyelidiki masalahnya apakah seseorang tersebut mendapatkan gangguan psikologis, social anxiety disorder, karena pengaruh gennya kah, karena keluarganya memang sudah adakah yang seperti itu, atau faktor lingkungannya yang membuat dia seperti itu. Kemudian menyusun produk, lalu membenahi dan menyiapkan produk sehingga terbentuklah sebuah laporan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir gitu. Selanjutnya, pokok-pokok bagian laporan. Yang pertama ada pendahuluan, batang tubuh laporan, kesimpulan, saran, dan lampiran. Ini sudah harus jelas ya, detail pokok-pokok bagiannya. Didahului dengan pendahuluan yang biasanya berisi kata pengantar, daftar isi segala macam, lalu batang tubuh laporan seperti bab 1, bab 2, bab 3, kemudian kesimpulan dari laporan yang sudah kita buat tuh seperti apa, saran yang dilakukan atau yang diberikan oleh penulis terhadap si pembaca nantinya, atau untuk peneliti selanjutnya. Kemudian lampiran ini bagian yang sangat penting ya, karena dengan adanya lampiran itu kita dapat membuktikan atau memberikan bukti yang valid atas penelitian yang sudah kita lakukan, seperti itu. Contoh laporannya seperti ini ya. Ini sebagai salah satu contohnya saja. Ada kata pengantar, daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian ada kesimpulan dan sarannya, dan lampiran-lampiran. Seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian jenis-jenis laporan. Jenis-jenis laporan ada apa saja sih? Sesuai dengan pengelompokannya, jenis-jenis laporan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama sesuai dengan waktu penyampaian, cara penyajian bentuk laporan, sifat penyajian, kemudian maksud laporannya. Waktu penyampaian itu ada rutin dan insidental. Rutin itu biasanya dilakukan setiap minggu, kalau insidental tidak tertentu. Kemudian cara penyajiannya ada lisan, tertulis, visual, dan audiovisual. Visual ataupun audio. Bentuk laporannya ada surat, memo, naskah. Sifat penyajiannya informal dan formal. Kemudian maksud laporannya informatif, rekomendasi, analitis, dan pertanggungjawaban. Oke.
Selanjutnya macam-macam laporan atau contoh-contoh laporan ya. Ada laporan peristiwa, laporan diskusi, laporan kegiatan, laporan perjalanan, dan laporan penelitian. Laporan peristiwa biasanya isinya menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh penulis ya. Begitupun jika si penulis ingin menulis peristiwa yang lain gitu. Kemudian laporan diskusi biasanya hasil dari diskusi setelah melakukan sebuah meeting kah gitu kan, atau kerjasama seperti apa, lalu dibuatkanlah sebuah laporan diskusi. Lalu selanjutnya laporan kegiatan yang biasanya dialami oleh si penulis misalnya. Selanjutnya laporan perjalanan dan laporan penelitian. Laporan penelitian biasanya digunakan oleh mahasiswi tingkat akhir ya, yang ditugaskan membuat laporan skripsi. Biasanya kan meneliti sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, selanjutnya sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak salah kata di dalamnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan pembelajaran ya, untuk membuat sebuah laporan. Dasar-dasarnya seperti apa. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.